Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis era baru Argentina mengalahkan Brasil dengan skor telak 4-1. Era baru Argentina tanpa Messi berjalan meyakinkan lewat kemenangan telak 4-1 atas tim kuat Brasil dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Dalam pertandingan yang panas ini, mereka berhasil lolos dan mencatatkan statistik yang sangat dominan. Unggul possession, unggul jumlah peluang, dan lihat jumlah passing serta akurasinya yang juga sangat tinggi. Brasil seolah-olah dibuat mainan oleh Argentina. Mereka bisa mencetak gol cepat, juga berhasil mencatatkan kombinasi 46 passing tidak terebut sebelum gol tersebut terjadi. Scaloni yang memang punya kemampuan adaptasi tinggi mampu mengalahkan Brasil yang di era ini belum menemukan identitas permainan yang jelas. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Argentina di atas kertas turun dengan formasi 4-1-4-1 atau 4-3-3. Menariknya adalah Scaloni menurunkan lini tengah yang mayoritas merupakan gelandang. Rodrigo De Paul, McAllister, Enzo, serta Almada mengisi pos ini ditopang Paredes. Julian Alvarez diplot sebagai ujung tombak. Sementara Brasil di atas kertas menggunakan formasi 4-2-3-1. Double pivot diisi Joelinton serta Andre. Di depan ada Vinicius yang ditopang oleh Rodrigo, Rafinha, serta Cunha. Ternyata, ide taktik menggunakan banyak gelandang di lini tengah untuk akomodasi shape build-up Argentina. Di dalam kurung adalah posisi di atas kertas. Paredes sebagai gelandang nomor 6 akan drop di antara center back. De Paul yang berposisi sayap lebih sebagai gelandang box to box. Almada juga bergerak lebih ke tengah. Enzo yang diplot sebagai gelandang lebih naik. Jadi memang tidak ada winger lantaran sisi sayap diisi fullback yang naik. Meski bermain satu striker, nyatanya ada 3 pemain depan pada momen ini. Mikrotaktik Scaloni menunjukkan formasi apapun sebetulnya bisa dimodifikasi dengan mikrotaktik. Seperti Argentina ini, formasi 4 back bisa diubah menjadi lebih terlihat 3 back di belakang dan unggul kelebaran menggunakan 5 pemain di depan. Shape ini membuat mereka dominan di tengah dan bisa mencetak gol cepat. Terdapat keunggulan kelebaran di sisi sayap melawan 4 back Brasil. De Paul memanfaatkan situasi ini dengan mengirimkan long pass ke Tagliafico. Ia mampu memantulkan bola ke Almada dan insting Julian Alvarez berjalan di sini. Ia berlari di antara 2 center back Brasil dan di ruang sempit tersebut, striker Atletico ini memenangkan duel dan bola jatuh di kakinya. 1-0 kejutan untuk Brasil. Dengan shape 3-2-5 ini, Argentina jadi punya keunggulan jumlah pemain di tengah melawan 4 lini tengah Brasil. Situasi ini dimanfaatkan pada gol kedua. Diawali dengan build up di belakang guna memancing pres Brasil naik. Terlihat 6 pemain mereka berada di lini depan. De Paul berhasil lepas dari pres dan di sini terlihat 5 pemain Argentina versus 2 gelandang Brasil saja di tengah. De Paul meneruskan bola ke Paredes yang dilanjutkan ke sang pencetak gol Enzo di half space. Ia melakukan progresi ke depan dengan dribblenya. Sampai di pertahanan, terlihat hanya 6 pemain Brasil tersisa. Enzo memberikan operan menusuk ke dalam, namun dikeluarkan Alvarez ke De Paul. Lihat kembali, area kelebaran Brasil diserang Molina yang mengirimkan crossing datar. Crossing ini gagal dihalau back dan Enzo yang jadi inisiator serangan tadi berhasil menceploskan bola ke gawang. Role Enzo yang lebih ke depan ini membuatnya lebih terlibat dalam serangan. Argentina bertahan dengan shape 4-4-2. Mereka menerapkan high pressing untuk ganggu serangan dengan work rate tinggi yang dimiliki pemain depannya.
dan struktur pemain tengah yang terjaga dengan ikut press ke depan. Julian Alvarez bukan cuma seorang striker, namun ia adalah pemain bertahan terdepan yang dimiliki Scaloni. High press ini yang membuat Brasil nggak berkutik, bahkan hingga babak kedua, press berbasis man-to-man dijalankan. Saat high press dilewati pun, bek juga akan secara agresif naik untuk hentikan serangan dan cegah pemain Brasil balik badan. Di situasi transisi ke bertahan, anak asuh Scaloni juga tidak canggung melakukan tactical foul guna hentikan serangan lawan. Pertahanan yang solid milik Argentina kontras dengan Brasil yang membuat mereka harus kebobolan kembali di babak pertama. Diawali sepak pojok, namun bola dihalau keluar kotak. Enzo yang mengambil bola lalu mengirimkan early cross dari half space. Target Enzo bukan pemain, namun ruang kosong di belakang bek yang langsung diekspos McAllister dengan bergerak dari lini kedua membuatnya lepas dari kawalan. Kelemahan Brasil adalah tidak adanya kelebaran di sisi sayap kanan. Vinicius kerap melebar ke kiri yang sering dibantu oleh Rodrigo. Jika menggunakan kelebaran di kanan pun, Argentina merespon dengan baik. Mereka menerapkan shape asimetris dengan 4 backnya lebih bergeser ke kanan, sementara winger kirinya terlihat bergeser ke kiri. Ini membuat jarak pemain bertahan cukup dekat jika Brasil mengarahkan serangan ke sisi lebar lapangan. Namun bisa kita lihat sisi kanan terlihat kosong. Ini membuat pertahanan Argentina relatif mudah dalam bertahan, tidak perlu bergeser ke sisi kiri pertahanan mereka. Momen ini kontras dengan Argentina yang punya kelebaran di dua sisi. Situasi ini berguna untuk kreasikan peluang. Seperti pada menit ke-35 saat Tagliafico crossing ke tiang jauh, De Paul segera berlari ke arah tersebut. Namun peluang ini masih bisa digagalkan. Kembali terlihat Argentina memanfaatkan pemain terjauh untuk kreasi peluang. Dengan ide yang sama, gol keempat tercipta. Sebetulnya, awal gol ini adalah situasi pelanggaran, namun Tagliafico langsung menyerang sisi lebar lapangan, memanfaatkan umpan jauh De Paul. Uniknya, arah crossing diarahkan kembali ke sisi luar yang disambut Simeone dengan tendangan dari sudut sempit, menghujam gawang Krevski untuk keempat kalinya. Argentina jelas tampil sangat solid dari segi pertahanan. Vinicius banyak terisolasi sehingga nggak banyak berkutik juga. Catatan bertahan mereka sedikit tercoreng akibat kesalahan fatal Romero yang membuat Selecao bisa mencetak 1 gol. Argentina tanpa Messi mampu beradaptasi dengan kejeniusan taktis Scaloni menggunakan 4 gelandang di tengah untuk overload dan mengacak-acak lini tengah Brasil. Kelebaran atau sisi sayap juga berhasil diekspos dengan baik. Terpenting, Scaloni bisa mengoptimalkan kinerja individual, kombinasi pemain senior dan junior. Menarik untuk melihat kiprah Argentina di Piala Dunia tahun depan.